Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga stok kopi dan rokok kalian masih tetap aman. Kekuatan memanglah sangat luar biasa edan. Banyak sekali kekuatan di dunia ini, mulai dari teknik atau skill setiap individu. Setiap orang memiliki skill atau kekuatan yang berbeda-beda, dan setiap orang juga memiliki tingkat haki yang berbeda pula. Jika berbicara kekuatan, maka tidak akan lepas dari buah setan. Buah iblis bervariasi di dunia One Piece, beragam macam bentuk atau khasiatnya masing-masing. Namun, kekuatan Shadgan Nikala yang diketahui memiliki kekuatan yang sangat culas. Kekuatan tersebut tidak memiliki sebuah kelemahan dalam tanda kurung tanpa air laut atau batu laut. Karena setiap pengguna buah iblis akan lemah tanpa terkecuali. Dikatakan bahwa kelemahan dari buah iblis Hito Hitonomi model Shadgan Nika hanyalah imajinasi si pengguna. Jika si pengguna kurang berimajinasi dan telat melakukan sesuatu, maka dia akan kalah. Maka akan sangat sulit mengalahkan Shadgan Nika karena setiap manusia memiliki imajinasi atau pemikiran yang sangat luas. Tidak perlu berpikir keras, jika ingin kekuatan atau senjata ataupun pertahanan, maka buah Shadgan Nika langsung bereaksi. Akan sangat mustahil mengalahkannya. Lalu bagaimana cara mengalahkan kekuatan licik dan culas tersebut? Saya memiliki sebuah opini, namun sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kita semua tahu bahwa buah iblis selalu dipadukan dengan haki, dan jika si pengguna memiliki haki yang lemah, maka buah iblisnya juga tidak terlalu berbahaya. Tiap orang atau karakter di dunia One Piece jika masuk ke dunia baru diwajibkan menggunakan haki. Dan diketahui bahwa buah iblis juga bisa dinetralkan oleh haki tingkat tinggi. Namun akan beda kasusnya dengan tipe Zoan. Jika para Mesia dan Logia bisa dinetralkan, maka untuk Zoan hanya bisa ditahan menggunakan haki dalam setiap serangannya. Biasanya tipe Zoan selalu memfokuskan kepada daya tahan atau serangan bertipe menyentuh layaknya pukulan. Maka haki hanya bisa menahan bukan menetralkan. Namun kasusnya akan berbeda dengan Shadgan Nika. Nika bisa berubah jadi apa saja sesuai keinginan si pengguna. Akan sangat sulit mengalahkan Nika menggunakan haki meskipun haki tingkat tinggi. Ditambah yang merepotkan, selain kekuatan Nika yang tidak masuk akal, di sisi lain juga si pengguna memiliki haki tingkat tinggi. Mustahil mengalahkan hanya menggunakan haki saja. Bahkan sekelas Raja Bajak Laut pun akan kerepotan jika berhadapan dengan Shadgan Nika. Jika Shadgan Nika sudah ada sejak zaman Roger dan sudah mencapai tahap Awakening, kemudian berada di tangan lawan Roger, maka Roger dipastikan akan kalah. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Saya memiliki sebuah pemikiran atau opsi yang dapat mengalahkan Nika. Kita semua tahu teknologi zaman kerajaan kuno sangatlah maju, bahkan sekelas Dokter Vegapunk pun belum ada apa-apanya jika dibandingkan orang zaman kerajaan kuno. Sebenarnya Vegapunk juga diuntungkan dengan kecerdasannya yang ditambah dengan buah iblisnya, sehingga dapat mengingat semua apa yang dia pelajari. Maka dari itu teknologi dapat mengalahkan buah iblis Hito Hitonomi model Nika. Dan teknologi tersebut adalah sebuah teknologi yang dapat merubah sebuah partikel kecil bahkan sekecil atom berbahan batu laut atau air laut. Mengapa saya berpikir seperti itu? Jika batu laut dihaluskan sekecil atom atau partikel dan partikel tersebut terhisap oleh si pengguna buah iblis, maka mereka akan langsung lemas. Batu laut tersebut langsung mengalir ke tubuh manusia bersama oksigen, dan oksigen akan mengalir ke otak setiap manusia. Maka saya berpikir hal tersebut sangatlah efektif dan luar biasa edan. Pengguna buah iblis bisa kalah dalam artian langsung ditangkap, dan yang lebih parah dari semua ini adalah partikel tersebut tidak dapat dikeluarkan dari tubuh manusia karena sudah menjalar ke seluruh otak dan darah manusia. Jika masuk ke dalam paru-paru saja, maka bisa saja keluar karena sirkulasi keluar masuknya udara atau napas manusia. Maka jika batu laut dirubah seukuran partikel oksigen kemudian terhisap dalam jumlah yang besar, dipastikan pengguna buah iblis bisa saja kalah. Kenapa seperti itu? Saya berpikir jika seukuran partikel oksigen, maka musuh atau target tidak dapat melihatnya dan akan langsung menghirupnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Nah, jadi seperti itulah menurut saya mah. Kalau misalkan batu lautnya sampai kecil seukuran oksigen gitu kan, berbicara teknologi gitu kan, katanya teknologi kerajaan kuno sangatlah luar biasa. Kalau misalkan terhisap gitu ya dan masuk ke dalam tubuh manusia dan mengandung partikel atau batu laut atau air laut gitu, mungkin si pengguna buah iblis akan lemah, tapi bukan arti kalah gitu, akan melemah gitu, akan bisa diserang menurut saya. Tapi itu mah cuma khayalan saya aja sih, bisa saja terjadi bisa saja enggak, tapi kayaknya mah enggak. Tapi kalau misalkan dibikinin gitu ya sama Vegapunk atau apalah siapalah ilmuwan, kemungkinan bisa dikalahin. Kalau misalkan manusia kan pasti menghirup udara gitu kan.
Ya, itulah menurut saya aja. Setiap orang memiliki opini masing-masing. Kalian juga pasti punya opini lah, tulis aja di kolom komentar ya. Ya udahlah, salam sejahtera, kopi hitam ngudut jarum coklat paling nikmat. Goodbye, dadah.